Nama Cindy Lutfiana kembali menjadi sorotan setelah curhat sedihnya viral usai kontroversi final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR Kalimantan Barat. Cindy dihujat netizen yang budiman karena dianggap membela keputusan juri yang menyalahkan jawaban benar peserta dari SMAN 1 Pontianak. Saat peserta memprotes keputusan tersebut, Cindy justru menyebut dewan juri sudah kompeten dan jeli, sehingga memicu kemarahan publik. Gelombang kritik semakin besar hingga muncul seruan boikot yang akhirnya membuat Cindy kehilangan pekerjaan sebagai MC acara tersebut. Di tengah kondisinya yang terpuruk, Cindy mengaku semakin sakit hati karena beberapa teman seprofesi justru dianggap ikut menghakimi dan merayakan kejatuhannya. Salah satu sesama MC bahkan secara terbuka menilai Cindy melakukan kesalahan karena MC seharusnya bersikap netral dan tidak ikut mengomentari jalannya perlombaan. Menurutnya, tugas MC hanya memastikan acara berjalan sesuai susunan tanpa memberi opini terhadap keputusan juri. Pernyataan tersebut langsung ramai diperbincangkan publik dan semakin membuat kontroversi Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR terus memanas di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nih, MC-nya yang bilang perasaan adik-adik saja udah minta maaf guys. Ingat ya, kita nggak maafin, kita akan selalu ingat dan kita dendam. Mampus. Kalau ketemu kakak orang Sumatera Utara, Muncung mau bilang, mungkin perasaan adik-adik aja itu. Perasaan pala bapak kau lah kak. Jelas-jelas sama kali jawabanku sama jawaban tim sebelah. Bisa-bisanya kau bilang perasaan, tungkian kayaknya kau. Lagian kami ngejawab nggak pakai perasaan kak, pakai otak. Kalau kau kan pakai ngejilat kau, entah apa yang kau cari dari juri-juri itu. Gitu kak, kira-kira. Gue habis baca postingannya Mbak Cindy. Isinya curhatan, ya curhatan pada umumnya kalau orang lagi dihujat sama satu Indonesia gitu lah ya. Tapi ada satu kalimat yang menarik nih buat gue. Tapi tidak ada yang lebih menyakitkan dalam kejadian ini ketika aku melihat dari teman-teman sejawat seprofesiku memanfaatkan momen jatuhnya aku sekarang untuk menghakimiku, bahkan merayakannya. Emot sedih. Sedih. Mungkin itu cuman perasaannya Mbak Cindy aja. Iya, mungkin cuman perasaannya Mbak Cindy aja. Masa sih teman-temannya kayak begitu? Pastinya teman-temannya cukup teliti dan kompeten kan? Cuman perasaan Mbak Cindy aja pokoknya Maya. Izin koreksi ya Bu MC, tapi berkompeten itu salah. Karena yang dimiliki itu kompetensi, bukan kompeten. Jadi kalau mau pakai awalan harusnya berkompetensi, tapi itu belum paling benar. Bentuk yang paling benar adalah kompeten aja. Karena kata kompeten sudahlah kata sifat. Jadi kalimat yang benar adalah dewan juri yang hadir hari ini sudah sangat inkompeten. MC Cindy katanya kehilangan pekerjaannya setelah nge-MC di acara Cerdas Cermat yang diadakan oleh MPR. Terus katanya yang lebih parahnya lagi, temen-temennya malah ikut merayakan kejatuhannya si Cindy. Emang dia ngedenger ya kalau temen-temennya itu bikin numpeng atau bikin syukuran yang war dar dor itu gitu setelah dia kehilangan pekerjaannya? Salah denger kali, artikulasinya kedengeran di kupingnya Dek Cindy mungkin kurang jelas ya, atau cuma perasaan Dek Cindy aja. Gara-gara komentar itu, MC ini dihujat habis-habisan karena dianggap nggak fair, membela juri yang salah, bukannya membela kontestan yang benar. Selama hampir 40 tahun jadi MC, saya paham banget situasi kayak gini memang nggak gampang buat MC karena acaranya live. Banyak momen yang unscripted, di luar skrip. Dan kadang MC itu bicaranya spontan, nggak sadar bahwa komentar itu bisa viral, menimbulkan pro kontra, bahkan jadi hujatan. Sebetulnya bukan cuma di dunia MC, siapapun yang bicara di depan umum itu harus tahu kapan situasi mulai sensitif atau genting. Karena public speaking bukan cuma kemampuan bicara, tapi juga kemampuan membaca situasi.
dari 3 orang di atas ini nih, ini ada 2 juri sama 1 MC nih. Ya, jurinya emang ngeselin si L budek nih yang gak denger saya DPD-nya, gak denger saya DPD-nya. Yang ini juga L artikulasi lah ya belum bener ya. Tapi yang paling ngeselin nih menurutku bukan jurinya dua-duanya, tapi MC-nya Gramnya, lu bodoh atau apa sih, Cey? Hah? Sepertinya hanya perasaan adik aja. Perasaan apa? Gua udah ngomong. Mari kita dengarkan juri ya, karena juri udah pasti profesional dan teliti. Teliti tai! Lu MC bodoh! Cek VAR. Malah begitu, bodoh lo! Bodoh! Terus kalau tayangan ulangnya udah diputar, nilainya nambah di rumah? Enggak kan? Kompeten tai kucing kompeten sama kalian. Kalian kalau jadi ini ya, panitia 17 Agustus saya nggak laku kalian kalau kayak gitu. Artikulasi. Pertama, artikulasi ibu sendiri nggak jelas ya bu. Yang kedua, masa iya kalian satu studio itu budek semua kupingnya? Masa iya congean semua kalian? Apa jangan-jangan panitianya itu kalau mau jadi juri itu harus budek gitu ya, supaya nggak dengar gitu, supaya viral kayak gini. Satu studio nggak ada yang dengar, atau ada yang dengar tapi pura-pura nggak dengar. Nah ini namanya diskriminasi ya. Tolong buat kalian ini para panitia minta maaf kalian, minta maaf ya. Pertama kalian minta maaf sama anak itu, kedua kalian minta maaf sama rakyat Indonesia yang udah nonton kalian dan buat malu kalian. MC lomba cerdas cermat yang lagi viral itu akhirnya minta maaf. Tapi ada juga netizen yang bilang gini bahwa kenapa sih kok netizen ikut-ikutan merujak MC? MC kan gak ada salahnya di situ, yang salah itu kan juri gitu. Menurut aku MC juga salah gitu ya. Pertama, komentar dia terhadap anak-anak itu kan kayak menjatuhkan mental anak-anak itu ya. Gitu. Kemudian yang kedua sebetulnya gini, ketika dia membacakan pertanyaan lalu dijawab yang dari grup B, dia harusnya nyimak dong, dia harusnya denger dong, ya kan. Terus ketika dia bilang bagaimana juri salah, lalu dilempar ke grup C, terus grup C jawab, harusnya si MC bisa, loh bukannya sama ya jawabannya. Jadi si MC itu sebetulnya dia punya peluang, punya kesempatan untuk mengklarifikasi pada saat itu ke si juri. Dia bisa bilang, Pak maaf tapi tadi jawaban dari grup B dengan grup C itu sama gitu. Tapi dia nggak melakukan itu. Kenapa? Karena dia juga nggak nyimak. Dugaan saya dia juga nggak nyimak. Jadi dia hanya bacain pertanyaan, anak itu peserta jawab apa, dia ngerasa nggak perlu harus menyimak itu. Dia ngerasa itu tugasnya juri aja dengerin gitu loh. Padahal ya sebagai MC menurut saya nggak begitu gitu. Dia juga kan bertanggung jawab terhadap lancarnya acara ini gitu. Kemudian yang kedua, mungkin dia juga ngerasa ini kayaknya sama deh jawabannya, tapi dia ngerasa bahwa jawaban juri memang ya nggak boleh diganggu gugat. Jadi dia lebih memilih pro terhadap juri, lalu menyatakan kata-kata yang seakan-akan kedengarannya kayak menghibur anak-anak itu, padahal sebetulnya itu melukai perasaan si anak itu. Jadi itu sebabnya netizen juga ngerasa bahwa ya MC juga punya kontribusi kesalahan di sini gitu. Itu sih menurut aku. Ya mudah-mudahan cepat selesai lah ya dengan minta maafnya mereka. Katanya sudah dicopot juga juri-jurinya dari acara itu. Ya mudah-mudahan si anak itu juga anak-anak kita nggak jadi kehilangan kepercayaan gitu, nggak jadi demotivasi itu gara-gara ini gitu. Lo paham gak sih apa yang sebenarnya bahaya dari kejadian ini? Ini bukan soal menang kalah, melainkan trauma yang dihasilkan. Karena kemungkinan peserta ini malas buat ikut lomba lagi, itu akan gede banget. Tahu dari mana? Pengalaman. Jadi ketika gue SMA, gue pernah ikut salah satu lomba yang diadakan oleh instansi pemerintah. Yang jelas bukan di bidang intelektual. Ya tinggal lu kira-kira sendirilah, bisa seni, bisa olahraga. Jadi di antara seluruh peserta kalau nggak salah gue tuh urutan 5. Dan total pesertanya ada sekitar 32-an. Dan di aturannya menjelaskan ketika giliran gue udah selesai, gue boleh nonton peserta yang lain. Karena waktu itu masih cukup pagi dan gue malas buat balik sekolah ketika penampilan gue selesai, ya gue tonton dah tuh peserta lain. Sebagai peserta juga, gue tahu lah mana yang jelek sama yang bagus. Walaupun gue sendiri sadar penampilan gue bukan yang terbaik. Ya jadi gue bisa naker lah kira-kira siapa yang bakal juara. Dan ada satu peserta yang bagus banget penampilannya, yang kita semua yakin kalau mereka juara. Dan bener aja ketika pengumuman hasilnya mereka juara. Yang gua nggak habis pikir, ada satu peserta yang penampilannya tuh sampah. Setidaknya menurut gua.
yang menurut gue penampilannya tuh acak-acakan, tidak terstruktur, dan beberapa bagian tuh ada yang kurang. Dan lu tahu apa? Juara 3, gue dan beberapa peserta lain tuh kayak, kok bisa? Dan ketika gue mau keluar dan mau pulang, gue nggak sengaja tuh overheard, nguping obrolan yang kayaknya tuh dari guru-guru, tapi gue nggak tahu guru sekolah mana. Yang gue denger tuh kan dia lagi yang menang. Loh kok dia lagi? Apakah sebelum-sebelumnya berarti pernah? Semenjak itu jujur maaf, izin, gue males ikut lomba yang diadain sama pemerintah. Lomba aja ada kemungkinan dicurangin, apalagi masalah pengadaan. Yang tidak terima apa-apa divonis penjara, yang beli ninja cuma jadi saksi.